Halo, selamat sore menjelang malam sahabat Nusakrip dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya ingin memberikan kabar tentang buff Dogecoin ya, tentunya supaya para holder-holder ya, holder-holder buff Dogecoin tidak termakan fooders dari luar sana karena pengalaman saya di kripto sudah seyogyanya dan sudah sewajarnya bahwa apabila token turun ya harga dump ya maka fooders itu bakalan mulai datang dan membuli token kita untuk menjatuhkan mental supaya kita cut loss gitu ya. Nah, hari ini ada kabar terbaru dari Buff Dogecoin Twitter ya, yang mengatakan bahwa 7 hari lagi ya, 7 hari lagi to the moon ya, kan kemarin 8 hari lagi to the moon ya kalau kita lihat di twitternya, dan sekarang 7 hari lagi untuk ke to the moon. Nah, pesannya yang pertama adalah fokus on project gitu, kedua stay happy and healthy, dan beat down the food and fokus pada hasil ya. Jadi biarin aja deh food itu ya, dan fokus pada hasil gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat harga ya, harga sekarang itu di kepala 5 ya teman-teman. Kemarin saya nyerok di kepala 6 ya, sekarang kepala 5, berarti saya sekarang minus ini teman-teman nyeroknya ya. Nah, kalau kita lihat harga per hari ini ya memang sih lumayan banyak ini dominan merah-merah ya, artinya banyak orang yang nge-sell hari ini ya, lumayan banyak orang yang nge-sell hari ini, jadi wajar aja lah ya harga terus turun ya. Tapi meskipun harga sekarang turun ya, mungkin ada sesuatu lah yang bisa membuat kita holder buff Doge Armin agak senang ya, yaitu hari ini itu Bitcoin sedang pump ya teman-teman. Bitcoin sedang pump sampai ke 66.000, bahkan prediksi saya itu Bitcoin nggak bakalan sampai 66.000 lagi ya kemarin, karena udah sideways. Saya pikir Bitcoin nggak akan yang sanggup lagi naik gitu ya bulan ini gitu. Saya pikir bakalan sideways di harga 60.000 sampai 50.000, tapi ternyata hari ini market berkata lain, Bitcoin pump sampai 66.000. Memang sih nggak dibarengi dengan token kita Buff Doge Army ya, Buff Dogecoin ya, yang tentunya Buff Doge Army agak sedih gitu ya melihat harga yang terus ke bumi gitu ya. Nah, sambil kita lihat harga, kita lihat komen-komen sebelumnya lah ya teman-teman, video saya tentang Baby Doge Army ya. Kita lihat video-video saya, komen-komentarnya saja ya teman-teman. Kita lihat komentarnya yang ini, karena di sini cukup banyak food ya teman-teman, cukup banyak food ya. Food itu apa sih? Food itu menakut-nakuti ya teman-teman, menakut-nakuti agar supaya apa? Supaya kita para Buff Doge Army menjual token kita semua, kemudian harga dump jatuh ke bawah, kemudian mereka bisa nyerok di bawah ya. Itu adalah salah satu tujuan gitu ya. Sebenarnya para fooders itu nggak benci sama Baby Doge ya, sama Baby Doge, sama Buff Dogecoin ya. Sebenarnya mereka nggak benci, cuman ya itu mereka pengen nyerok bawah, sedangkan kalau mau nyerok atas sudah telat gitu ya, sehingga mereka harus bikin food supaya harganya terus jatuh gitu. Bahkan tidak hanya para para holder orang biasa doang yang ngefood Buff Doge Army ini, tapi juga ada dari influencer ya teman-teman. Ada beberapa influencer yang juga ikut ngefood Buff Dogecoin gitu ya, karena ketidaksukaannya. Sebenarnya bukan ketidaksukaan ya, mungkin karena pengen nyerok di bawah gitu. Nah, kita lihat aja komentar-komentar di sini. Tentunya banyak komentar dari Buff Doge Army ya gitu ya, dan juga pastinya banyak juga orang yang ngefood gitu ya, yang pesimis ya. Kita akan baca bacakan ya komentar-komentar yang ngefood. Cuman kemarin sih kalau nggak salah saya banyak ya yang ngefood ya. Tapi kok saya cek di sini belum ada ya. Kita baca-baca aja karena cukup banyak ya komentarnya ya teman-teman. Memang sih komentar-komentarnya itu nggak terbalaskan sama saya semua. Ini dia, ini menarik nih. Ya, 1 jam yang lalu pembuat video ini langsung terdiam dan membisu ketika lihat candlesnya anjlok menembus bumi. Oke.
Jadi saya akan bantu jawab aja ya, langsung gitu ya di video ini ya. Turunnya buff Dogecoin Army ini belum apa-apa ya Bang, dari dibanding pengalaman saya sudah rug pull berkali-kali di koin ya. Itu saya jujur aja, saya pernah rug pull di Boomcat itu ya, di Boomcat. Kemudian saya pernah rug pull di apa namanya di Baby Asian Doge ya. Waktu pertama-pertama listing gitu. Jadi kalau turunnya buff Doge Army ini belum apa-apa dengan apa yang sudah saya alami ya. Jadi biasa aja gitu. Namanya juga risiko bermain micin ya. Jadi buat teman-teman yang nggak siap dengan apa namanya dengan penurunan buff Doge Army ini, segera cut loss dan jangan bermain micin lagi. Ya, jangan bermain micin lagi. Itu solusi dari saya. Jadi bermain token apa? Belilah token di Binance. Ya, beli di token Binance ya, itu maka resiko fluktuasinya nggak akan sekencang di token-token micin, di Trust Wallet atau di PancakeSwap ya. Oke. Ini ada satu lagi nih ya. Wah, kakak 8 hari lagi jadi RP0. Haha, oke, saya bantu jawab ya. Biasa aja Bang ya. Udah biasa jadi RP0 gitu ya. Kemudian kita cari lagi yang ngefood yang mengejek buff Dogecoin ya. Kita bacakan aja. Kayaknya listing Binance apa ini terlalu optimis ya. Kalau buff Doge Army itu berat ya teman-teman untuk listing di Binance, itu saya jujur aja ya. Berat kenapa? Karena tokenomics-nya itu Binance itu kurang suka ya dengan token-token yang punya tokenomics gitu ya. Kemudian Bang, devnya dari mana ini? Saya sih kurang tahu ya developer dari buff Dogecoin ini. Tapi karena ada Kapten Crypto, apa namanya Kapten Crypto yang endorse, bisa jadi sih apa namanya buff Dogecoin ini koin Indo ya teman-teman. Koin micin rug pull, iya. Namanya micin ya, itu adalah resiko ya Bang Sugianto gitu. Nah, itu adalah beberapa komentar dari para netizen ya teman-teman yang tidak suka dengan buff Dogecoin gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang sekarang ngehold buff Dogecoin ya, buat teman-teman yang ngehold buff Dogecoin itu silahkan dipikir-pikirkan kembali ya, apakah Anda tipe orang yang melihat harga terus di sini ya, kemudian menggunakan uang panas membeli buff Dogecoin ini kemudian turun seperti ini, ketakutan ya sampai apa namanya harus cek harga setiap hari. Ya, kalau Anda takut seperti itu, artinya Anda belum siap bermain micin, maka solusi saya adalah segera aja cut loss sebelum sebelum lebih dalam lagi gitu ya. Nanti tambah takut lagi gitu ya. Tapi kalau Anda yakin dengan buff Dogecoin ini ya tinggal buy dan lupakan gitu. Ya, kalau saya seperti itu ya teman-teman, karena saya ngehold itu banyak koin teman-teman. Dan saya itu kalau ngehold koin-koin micin itu nggak terlalu banyak gitu ya, nggak sampai $1.000 gitu, yang saya nggak pernah menempatkan satu aset di satu token micin teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di portofolio saya itu kebanyakan micin, itu saya bagi-bagi itu teman-teman, $30, $50, $50, $40, $30, $20, ada yang $10 gitu ya, karena kan kita nggak tahu mana yang bakalan terdemun. Dan buff Dogecoin ini termasuk salah satu micin yang saya koleksi banyak ya yang saya koleksi gitu. Jadi buat army di sini ya jangan terlalu fokus satu koin, ya jangan terlalu fokus satu koin, selalu prioritaskan buy dan lupakan gitu ya. Buy dan lupakan atau buy langsung dengan apa namanya buy ngesil gitu ya. Nah, kita pengen lihat kabar dulu di grup buff Dogecoin Indonesia. Ya, biasanya di sini banyak info-info yang vibes-nya positif ya dari admin dari buff Dogecoin Indonesia, yang tentunya nanti bisa bikin bikin kita senang lah gitu ya. Saya sih masih berharap tinggi sama buff Dogecoin ini karena developer itu masih belum mengumumkan ya project besar mereka di akhir November ini. Karena kalau kita lihat di Twitter ya, itu akan ada announcement di akhir November ya, big something big gitu ya di akhir November. Kalau kita lihat di Twitter ya.
Nah, jadi saya masih berharap ini ada sesuatu perubahan di akhir November ini, comeback gitu ya ke harga sebelumnya, ditambah lagi market Bitcoin makin naik gitu ya teman-teman. Jadi masih ada harapan. Itu sih menurut saya ya. Prediksi saya Buff Dogecoin ini masih peluang untuk naiknya itu tinggi gitu. Pertama, Hotbit belum listing ya. Kemarin kan harusnya sudah listing di Hotbit ya. Sudah ada keterangan dari Hotbit itu bakalan listing di sana, cuman belum tahu ya karena memang sih prosesnya itu nggak mudah ya teman-teman, proses listingnya itu yang pertama. Kemudian bakalan ada listing selain dari Hotbit gitu ya, bakalan ada listing di DEX Decentralized Exchange, kemudian juga ada listing di CEX ya, Centralized Exchange. Nah, saya sih patokan saya ini ya teman-teman, good news. Jadi buat holder Buff Doge Army yang masih kuat ngehold, ya ini adalah penenang kita ya. Good news, we have important announcement presumable by the end of November gitu. Jadi dia bilang di situ bahwa ada kabar bagus ya, ada kabar penting gitu ya, di akhir November nanti itu ada sesuatu yang akan menggembirakan buat para holder ya, itu di akhir November. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih ngehold ya, kalau masih kuat tetap hold ya. Kemudian kalau yang nggak kuat tadi dengan fooders yang orang menakutkan, banyak nebar berita buruk tentang Buff Dogecoin, bisa cut loss ya teman-teman. Ingat, pilihan ada di tangan Anda, jangan percaya sama siapapun. Anda yang menentukan keputusan terhadap koin yang Anda beli. Ya, setiap saya review sebuah token dan koin itu saya selalu mereview itu dari sudut pandang saya ya. Saya tidak pernah memastikan bahwa beli ini pasti kaya, nggak ada gitu ya. Beli ini pasti naik, enggak. Jadi pastikan kebijaksanaan teman-teman semua ya dalam berinvestasi di token-token micin ini. Terima kasih sahabat semuanya sudah hadir di video ini. Jangan lupa like dan subscribe Nusakrip dan nantikan video-video terbaru tentang token-token micin lainnya karena saya sendiri adalah mania dan pecinta micin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.